Pertempuran di antara kita belum berakhir. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Karena kamu telah memutuskan untuk menyakitiku hari ini, maka kamu akan tetap di sini, ucap Xiaoyan. Nada suaranya sangat acuh tak acuh. Mata Li Gan juga menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tenggorokannya tanpa sadar berguling sedikit. Hal ini menyebabkan sejumlah bandi elit yang hadir merasa sedikit terkejut. Meskipun mereka telah mendengar tentang pertarungan pertama antara Xiaoyan dan Li Gan, ketika dia baru saja tiba di kota kuno, Xiaoyan mengandalkan kekuatan keterampilan Dao miliknya untuk menekan Li Gan dengan keunggulan absolut. Hanya dengan bantuan Luo Tua, Li Gan mengaku kalah. Namun Xiaoyan belum menggunakan skill Dao dan Luo Tua belum muncul. Apa sebenarnya yang ditakuti Li Gan ini? Yan Xiao, terkadang kamu tidak boleh terlalu percaya diri. Kalau tidak, kamu akan merasa lebih sakit saat sesuatu menampar wajahmu. Kesombongan yang tidak berarti hanya akan merugikanmu, ucap Li Gan. Segel di tangannya berubah dan gelombang tekanan Daoki yang menakutkan menyebar dari tangannya. Hehehe, aku ingat setiap kali kamu tidak mampu mengalahkan lawanmu. Kamu sepertinya suka menggunakan penghancuran diri untuk mengancam lawanmu. Benar kan? Ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan sekali lagi disampaikan. Kali ini bukan hanya Li Gan, bandi elit di sekitarnya juga sedikit mengernyit. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Dalam hati mereka merasa kata-kata Xiaoyan aneh. Bukankah agak arogan mengucapkan kata-kata seperti itu bahkan sebelum pertempuran dimulai? Pada saat tertentu, angin dingin yang menusuk tulang bertiup di langit. Semua orang merasa sangat aneh di langit cerah ini. Hanya Li Gan yang berdiri di hadapan Xiaoyan yang segera mengungkapkan ekspresi terkejut saat angin bertiup. Dao skill di tangannya tidak ragu-ragu dan menghantam ruang di sebelah kanannya dengan keras. Melingkar telapak ular, teriak Li Gan. Telapak tangan Li Gan yang keriput dengan keras menghantam ruang di sebelah kanannya. Di saat yang sama sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba muncul di ruang itu. Dari kelihatannya tidak diragukan lagi itu adalah Xiaoyan. Bang! Xiaoyan yang muncul dari sisi kanan tubuh Li Gan tidak ragu sama sekali. Tangan putihnya dibuka dan dilempar ke depan. Lingkaran cahaya berwarna hitam dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Lingkaran cahaya berwarna hitam yang dipenuhi dengan kekuatan melahap bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan yang menuju ke arahnya. Namun ketika semua orang berpikir bahwa pertarungan seru akan terjadi, telapak tangan Li Gan yang dipenuhi dengan aura kuat sebenarnya dengan paksa menyebarkan telapak tangan penciptaan surga milik Xiaoyan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Li Gan sendiri mau tidak mau merasa tercengang ketika melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatan Xiaoyan dia hanya bisa melepaskan kekuatan setingkat ini. Bandi elit bintang 1. Ini, bagaimana ini mungkin? Ucap terkejut Li Gan. Kekuatan Xiaoyan di hadapannya hanya mencapai level bandi elit bintang 1. Pada saat ini bandi elit di sekitarnya juga tercengang oleh pemandangan ini. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Xiaoyan yang kekuatannya berada di puncak bandi bintang 3 sebelumnya tiba-tiba menjadi bandi bintang 1. Pada saat ini ekspresi wajah Li Gan tiba-tiba berubah lagi. Xiaoyan di depannya benar-benar mengungkapkan senyuman aneh padanya. Senyuman itu akhirnya membuat hatinya merasakan kegelisahan yang mendalam dan ketakutan. Sebelum Li Gan sampai memikirkannya, sosok Xiaoyan sebenarnya meledakkan dirinya sendiri. Badai Daoki yang menakutkan melanda. Pada saat ini kelompok bandi elit di langit semuanya dengan cepat mundur 10.000 kaki. Mereka melihat pusat ledakan. Ketakutan di mata mereka tidak bisa disembunyikan sedikit pun. Masih ada rasa takut di hati mereka. Apakah dia sudah mati? Bandi elit yang berbicara sebelumnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat dia melihat pusat ledakan. Meskipun sia-sia, ledakan menyebabkan sebagian besar orang tidak dapat melihat dengan jelas situasi di dalam. Sebagai bandi elit bintang 7, dia mampu melihat secara samar-samar beberapa hal. Sekilas dia melihat pusat ledakan telah berubah menjadi kehampaan yang tak ada habisnya. Selain sosok Li Gan yang kabur, mereka tidak dapat melihat apapun. Melihat auranya, meskipun Li Gan lemah, dia masih hidup. Ledakan diri itu tidak mampu membunuhnya secara paksa. Sepertinya dia benar-benar mati. Tapi kenapa dia menghancurkan dirinya sendiri demi satu Li Gan? Orang seperti dia seharusnya tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Ucap bandi elit lainnya mengungkapkan ekspresi ragu dan penyesalan di matanya. Pandangannya juga melihat ke pusat ledakan. Pancarannya yang terang dan gemerlap menyebabkan seseorang tidak bisa melihatnya secara langsung. Dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Apakah Yan Xiao itu sudah gila? Demi membunuh satu Li Gan, dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah ini sama dengan membuang nyawanya dengan sia-sia? Sayang sekali seorang jenius yang luar biasa akhirnya mati dengan cara yang tidak diinginkan. Itu benar-benar tidak sepadan.
ucap beberapa orang yang menonton di kejauhan itu. Kesenjangan antara bandi elit bintang 1 dan bandi elit bintang 6 pada akhirnya terlalu besar. Adapun Xiaoyan, sepertinya dia telah membuat pertaruhan terakhir. Dalam serangan terakhirnya, dia langsung menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk membunuh Li Gan. Sayangnya pada akhirnya, ia hanya mampu melukai Li Gan secara serius. Dia masih jauh dari bisa membunuhnya. Setelah Li Gan batuk 2 kali dengan susah payah, darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya yang berat jatuh dari langit dan dengan keras menghantam jalan di bawah. Pada saat ini Li Gan hanya merasakan bernafas pun merupakan bentuk rasa sakit. Meskipun dia ingin menghembuskan nafas, gerakan kecil apapun dari tubuhnya akan menyebabkan organ-organnya terasa sakit, membuat Li Gan merasa sangat sakit. Meski luka di tubuhnya hampir merenggut separuh nyawa Li Gan, saat memikirkan bagaimana Xiaoyan telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan ini, Li Gan merasakan rasa kepuasan di hatinya. Hahaha, Yan Xiao, kamu tidak menyangka ini kan? Kamu menghancurkan kultivasimu sendiri untuk membunuhku. Tapi pada akhirnya, tetap saja aku masih hidup. Hahaha, ucap Li Gan dengan penuh semangat. Pada saat ini semua orang di langit saling memandang dengan ekspresi berbeda. Awalnya mereka berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan kolam petir. Tapi sekarang sebelum mereka sempat bergerak, Xiaoyan sudah mati lebih dulu. Bukankah ini hanya membuang-buang waktu saja? Namun saat semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup di langit. Hembusan angin dingin ini menyebabkan semua orang merasakan sedikit keanehan. Beberapa bandi elit bintang 7 di antara kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Li Gan yang sudah terluka parah di tanah langsung tegang saat melihat hembusan angin dingin. Hembusan angin dingin ini adalah tanda abnormal yang muncul saat Xiaoyan menggunakan langkah pemusnah langit. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas telah menghancurkan dirinya sendiri. Tidak mungkin dia masih hidup. Tapi ini... Sebelum Li Gan sempat bereaksi, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan dadanya. Ketika sosok itu muncul, ia tidak berhenti dan dengan kejam menginjak dada Li Gan. Segera darah muncrat seperti air mancur menodai jubah hitam itu, menyebabkan warnanya tampak semakin dalam. Kamu... Ucap Li Gan ingin mengatakan sesuatu, tapi kekuatan besar yang keluar dari dadanya membuyarkan pikirannya. Dia tidak berbicara lagi. Apakah kamu benar-benar mengira aku akan cukup bodoh untuk menghancurkan diriku sendiri bersamamu? Seseorang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melakukan itu. Ucap Xiaoyan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tatapannya pada Li Gan dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu, bagaimana kamu tidak mati? Ucap Li Gan. Sederhana sekali. Itu karena benda yang menghancurkan diriku sendiri bukanlah tubuhku yang sebenarnya. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, mata Li Gan langsung menyusut. Dia segera menyadari sesuatu. Tidak heran Xiaoyan hanya seorang bandi elit bintang 1 ketika dia bertarung melawannya sebelumnya. Itu sebenarnya hanyalah klonnya. Pada saat ini kerumunan di langit juga menemukan Xiaoyan di bawah. Mata mereka langsung bersinar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan masih hidup. Karena itu yang terjadi, berarti masih ada harapan untuk undangan kolam petir. Tidak peduli apa, mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat bandi elit terbang ke arahnya, senyuman muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Namun baginya hal itu tidak penting. Bagaimanapun orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Menurunkan pandangannya, Xiaoyan menatap Li Gan. Dia menurunkan tubuhnya dan perlahan meletakkan telapak tangannya di dada Li Gan. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Jumlah bandi elit bintang 7 yang mati di tanganku dapat dihitung dengan satu tangan. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, pupil mata Li Gan menyusut hingga seukuran jarum. Di saat yang sama, semua organ dalam dan meridian dalam tubuh Li Gan, termasuk jantungnya hancur sedikit demi sedikit. Aura lemah yang keluar dari hidung Li Gan juga telah terputus seluruhnya. Di langit, 2 bandi elit bintang 7 berdiri, tak bergerak saat mereka saling memandang. Semua tindakan Xiaoyan telah dilihat oleh mereka. Tentu saja mereka juga telah melihat semua metodenya. Ayo pergi. Lebih baik mencari orang lain. Aku tidak akan terlibat dalam perairan berlumpur ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah itu mereka pergi. Bagaimanapun mereka adalah bandi elit. Meskipun setiap orang berbeda dan selalu dibutakan oleh keserakahan, selalu ada orang yang berpandangan jauh ke depan. Orang-orang seperti itu biasanya mampu melangkah lebih jauh dari jalur kultivasi dibandingkan orang biasa. Xiaoyan melirik 2 orang yang telah pergi. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya kembali ke kelompok bandi lainnya yang telah berkumpul. Hahaha, ini benar-benar tidak terduga.
Tuan Yan Xiao, meskipun saya tidak tahu metode apa yang Anda miliki untuk dapat menipu semua mata kami, karena Anda masih hidup, itu akan menyelamatkan kami dari masalah. Selama Anda menyerahkan undangan kolam petir kehampaan, kami akan melepaskanmu. Kami pasti tidak akan mempersulitmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, bandi elit lainnya mengangguk berturut-turut. Pada saat yang sama, mereka mengepung Xiaoyan di tengah kerumunan, meninggalkan Xiaoyan tanpa jalan keluar. Mendengar ini, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Tatapannya menyapu kelompok bandi elit itu. Sudut mulutnya terangkat, menjadi senyuman dingin saat dia berkata, "Tentu, aku akan menyerahkannya. Lagi pula kalian berjumlah banyak," ucap Xiaoyan. Meskipun kata-katanya tidak enak didengar, mereka tidak menyangka Xiaoyan benar-benar setuju begitu saja. Tampaknya proses ini jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Namun, saat kerumunan sedang bersukacita atas kata-kata Xiaoyan, Xiaoyan membuka mulutnya sekali lagi dan memusatkan pandangannya ke kerumunan padanya. Ada begitu banyak bandi elit yang hadir, tapi aku hanya punya satu undangan kolam petir kehampaan. Bolehkah aku tahu kepada siapa aku harus menyerahkan undangan kolam petir ini? Ucap Xiaoyan. Bagaimana mungkin bandi elit ini tidak tahu bahwa Xiaoyan jelas-jelas berusaha membuat perpecahan di antara mereka. Dia ingin mereka bertarung satu sama lain dan membentuk camp mereka sendiri. Pada saat itu tidak ada seorang pun yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan undangan kolam petir dari tangan Xiaoyan. Yan Xiao, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Selama kamu menyerahkan undangan kolam petir dengan patuh, kami akan mendistribusikannya. Sedangkan untukmu, kamu bisa pergi sendiri, ucap salah satu bandi elit itu. Tapi bagaimana kalau aku bilang tidak? Ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tenang. Yan Xiao, apakah kamu benar-benar ingin kami menyerangmu? Kami menghormatimu sebagai ketua alkemis dari Asosiasi Alkemis dan sebagai juara pertemuan besar alkemis tahun ini. Inilah sebabnya kami sangat sopan kepadamu. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang, ucap salah satu bandi itu. Bang! Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Raja Utara segera muncul. Dia berdiri di samping Xiaoyan. Saat kakinya mendarat di tanah, terciptalah lubang besar di dalam beberapa kaki. Ketika Raja Utara muncul, aura sombong tiba-tiba menyebar, menyebabkan semua orang yang melihatnya menunjukkan ekspresi muram. Undangan kolam petir ada bersamaku saat ini. Karena kalian semua sangat menginginkannya, jika kalian memiliki kemampuan, datang dan dapatkan sendiri. Jika kalian tidak memiliki kemampuan, silakan minggir. Aku masih punya banyak hal yang harus aku lakukan, dan aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama kalian semua, ucap Xiaoyan tersenyum dingin saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Kemunculan Raja Utara jelas menyebabkan kelompok bandi elit ini tanpa sadar merasakan ketakutan di hati mereka. Bahkan orang yang berbicara sebelumnya mempunyai ekspresi muram di wajahnya. Meski ia adalah bandi elit bintang 7, tekanan yang diberikan oleh boneka di hadapannya tidak sedikit pun lebih lemah dibandingkan bandi lain di level yang sama. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan besar akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dari boneka ini. Sial, kenapa boneka ini sama merepotkannya dengan tuannya? Kekuatan sebenarnya telah melampaui budidayanya sendiri. Kumam seorang bandi itu mengutuk dalam hatinya, namun dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dengan boneka ini di sisinya, kekuatan pertarungan Xiaoyan bisa dikatakan melonjak sekali lagi. Akan sangat sulit untuk menjatuhkannya. Sebagai anggota klan naga, kekuatan tubuh fisik Raja Utara secara alami diberkati oleh surga. Terlebih lagi tubuh fisik ini telah menyatu dengan 3 anggota klan naga dan disempurnakan menjadi boneka oleh Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini dan energi petir yang diperolehnya melalui keberuntungan, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi bandi elit bintang 7 tingkat menengah. Yang terpenting boneka itu sendiri tidak merasakan sakit. Saat ia berkelahi, ia seperti orang yang putus asa mempertaruhkan nyawanya. Tanpa keyakinan mutlak, siapa yang berani melawannya? Yan Xiao, apa menurutmu dengan begitu banyak dari kita di sini, kita akan takut pada boneka bandi bintang 6 sepertimu? Ucap seorang bandi elit di bintang 7. Meskipun hatinya sangat takut pada Raja Utara di samping Xiaoyan, dia masih dengan paksa mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Segera dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, menghadap sekelompok ahli bandi di belakangnya, dan berteriak dengan suara keras. Setiap orang, aku yakin semua orang yang hadir ingin mendapatkan undangan kolam petir kehampaan di tangan Yan Xiao. Namun Yan Xiao keras kepala dan tidak mau menyerah bahkan dalam situasi seperti itu. Karena kasusnya seperti ini, semua orang harus menyerang bersama-sama. Tangkap Yan Xiao dan keluarkan undangan kolam petir kehampaan. Setelah itu kami akan mengambil keputusan, ucap bandi elit bintang 7 itu.
Sayangnya setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelompok bandi lainnya memutar mata mereka dan mengungkapkan ekspresi jijik. Bagi mereka, orang ini sebenarnya tidak berbeda seperti Ligan, mencoba menggunakan kekuatan pihak lain sebagai alatnya. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran. Cih, ini adalah tipuan yang pernah digunakan oleh Ligan sebelumnya. Kamu sebenarnya tanpa malu-malu menggunakannya untuk kedua kalinya. Apa menurutmu kami semua bodoh? Ucap salah satu bandi elit itu. Brengsek, dasar sekelompok pengecut. Ucap bandi elit bintang 7 itu menegur marah. Hei, karena kamu sangat ingin mendapatkan kartu undangan petir di tanganku, kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Ucap Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan tatapan banyak orang langsung berkumpul pada bandi elit bintang 7 itu. Adapun bandi elit bintang 7 tidak mengungkapkan ekspresi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya dialah yang akan tetap terlihat. Lupakan. Karena kalian semua menyerah pada undangan kolam petir kehampaan, lelaki tua ini hanya dapat menerimanya atas nama kalian. Ucap bandi elit bintang 7 itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya melangkah maju ke arah Xiaoyan. Sudut matanya tanpa sadar menatap Raja Utara yang berdiri di samping Xiaoyan. Saat itulah dia menoleh ke Xiaoyan dan berbicara dengan ekspresi tegas. Karena kita akan bertarung, mari kita lakukan dengan cara yang adil. Kamu dan aku akan bertarung 300 ronde. Jika kamu kalah, serahkan kartu undangan kolam petir kepadaku. Tapi jika aku kalah, orang tua ini akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini dengan selamat. Ucap bandi elit bintang 7 itu. Hei, ini yang disebut keadilan yang kamu bicarakan. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan undangan kolam petir. Tapi jika aku menang, aku tidak mendapatkan apa-apa. Ucap Xiaoyan. Lalu apa yang kamu inginkan? Membiarkanmu pergi dengan selamat adalah hal yang paling bisa kulakukan. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Ucap bandi bintang 7 itu. Baik, karena sudah seperti ini, aku akan membiarkan bonekaku bertarung denganmu. Lagi pula dia juga bagian dari kekuatanku. Jika kamu bisa mengalahkan kami berdua, itu akan menjadi kemenanganmu. Ucap Xiaoyan. Setelah kata-kata itu diucapkan, ekspresi bandi elit bintang 7 langsung berubah. Dia tidak menyangka Xiaoyan menjadi begitu sombong. Dengan bantuan boneka tersebut, ia justru berani memaksanya untuk tunduk. Meskipun hatinya sangat marah, dia jelas tahu betapa kuatnya Raja Utara. Karena itu dia tidak berani menghadapinya dengan gegabah. Selain itu ada juga Xiaoyan di sisinya. Di dalam hatinya, dia merasa semakin tidak berdaya. Setelah beberapa lama, dia mengatupkan giginya dengan keras dan mengucapkan kata demi kata. Ya sudah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Namun kamu harus menjamin bahwa ketika saatnya tiba bagi kita berdua bertarung, bonekamu tidak akan ikut campur. Ucap bandi elit bintang 7. Jangan khawatir, selama tidak ada yang mengganggu kita, dia sama sekali tidak akan menyerang. Ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, bandi elit bintang 7 mengangguk puas. Saat dia menatap Xiaoyan, tatapannya mengandung sedikit senyuman mengejek yang sedingin es. Dia yakin di dalam hatinya, meskipun Xiaoyan tidak mudah untuk dihadapi, dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya untuk membunuh Ligan sebelumnya. Jika dia bertarung duel dengan Xiaoyan sekarang, dia memiliki lebih dari 70% kepastian bahwa dia akan mampu mengalahkan Xiaoyan. Pada saat itu undangan kolam petir berhak menjadi miliknya. Yan Xiao, meskipun kamu sangat pintar, pada akhirnya kamu telah menjadi korban dari kepintaranmu sendiri. Meskipun kamu mampu mengalahkan bandi bintang 6 Ligan, sangat mustahil bagimu untuk menjadi tandingan bandi bintang 7. Ini bisa dianggap seperti menggali kuburmu sendiri. Gumam bandi bintang 7 itu. Setelah tertawa dingin di dalam hatinya, bandi elit bintang 7 mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Kalau begitu katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai taruhannya? Jangan khawatir, selama itu milik orang tua ini, aku tidak akan pelit. Ucap bandi elit bintang 7 itu sambil menepuk dadanya. Seolah-olah dia sangat yakin dengan hal-hal yang dimilikinya. Melihat ini, Xiaoyan pun tersenyum, lalu dia berkata, hahaha, karena sudah seperti ini, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Hal-hal yang aku butuhkan, kamu mungkin tidak memilikinya di sini. Jadi aku akan menggunakan koin roh sebagai taruhannya terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata ini diucapkan, bandi elit bintang 7 segera mengerutkan keningnya. Ekspresi tidak senang muncul di antara alisnya. Apakah kamu meremehkan orang tua ini? Orang tua ini telah menjelajahi benua ini selama bertahun-tahun. Meskipun aku tidak berani mengatakan apapun, hal-hal yang aku miliki tidak kalah dengan beberapa sekte kecil. Selama kamu berani mengatakannya, tidak ada yang tidak bisa diambil oleh orang tua ini. Ucap bandi elit bintang 7 itu menatap Xiaoyan dengan ekspresi galak.
Arti kata-katanya sudah jelas. Oh, ucap Xiaoyan juga mengangkat alisnya. Senyuman lucu muncul di sudut mulutnya saat dia berkata, "Kalau begitu, apakah kamu punya besi misterius meteorit?" Ucap Xiaoyan. Setelah kata besi misterius meteorit diucapkan, ekspresi semua orang yang hadir langsung terkejut. Wajah bandi elit bintang 7 juga langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika dia memikirkan kata-kata yang baru saja dia ucapkan, wajah tuanya langsung terasa seperti terbakar. Setelah beberapa lama, dia terbatuk 2 kali dan berkata, "Yan Xiao, jangan mencari masalah. Yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang sudah lama punah. Bagaimana orang tua ini bisa memilikinya?" Ucap bandi elit bintang 7. Xiaoyan tersenyum dan melanjutkan, "Kalau begitu, formula pil tingkat kaisar." Ucap Xiaoyan. Orang tua ini bukan seorang alkemis. Bagaimana aku bisa memiliki formula pil tingkat kaisar?" "Yan Xiao, jangan mencari masalah." Ucap bandi elit bintang 7 itu lagi. "Hahaha, karena sudah begini, aku tidak punya hal lain yang kuinginkan. Itulah kenapa aku memilih koin roh." Ucap Xiaoyan. Bandi elit bintang 7 menatap Xiaoyan dengan marah dan berkata tanpa daya, "Katakan, berapa yang kamu inginkan?" Ucap bandi elit bintang 7. 100.000 koin roh. Ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan keluar, wajah bandi elit bintang 7 bergetar hebat. Dalam hatinya, dia berharap bisa mencabik-cabik Xiaoyan. 100.000 koin roh. Selama bertahun-tahun, jumlah total koin roh yang dia peroleh kurang dari 1 juta. Xiaoyan sebenarnya meminta 1/10-nya. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? "Yan Xiao, kamu hanya meminta terlalu banyak." Ucap bandi elit bintang 7 itu. "Hahaha, kamu pasti bercanda. Sebagai bandi bintang 7, kekayaanmu tentu saja tidak sedikit. Aku yakin kamu masih bisa mengeluarkan 100.000 koin roh." Ucap Xiaoyan. Kemarahan di hati bandi elit bintang 7 hampir mencapai titik di mana dia tidak bisa menahan amarahnya. Di balik lengan bajunya, tinjunya tiba-tiba mengepal erat. Doki di tubuhnya juga tanpa sadar beredar ke seluruh tubuhnya. Kemarahan di matanya meningkat. Setelah beberapa lama, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Dia menghirup udara sedingin es dan menahannya di dadanya. Dia dengan keras mengangguk ke arah Xiaoyan dan berkata dengan susah payah, "Bagus, 100.000 koin roh. Jika aku kalah, aku akan memberikan semuanya padamu." Ucap bandi elit bintang 7. Pada saat ini bandi elit bintang 7 tidak mampu menahan amarahnya di hatinya. Dia hanya bisa terus-menerus menghibur dirinya di dalam hatinya. Setelah dia mendapatkan undangan kolam petir dan memasuki kolam petir kehampaan, dia pasti akan memberi pelajaran ke Xiaoyan setelah dia keluar. Baru setelah itu, dia bisa sedikit menenangkan amarah di hatinya. "Sungguh, apakah 100.000 koin roh?" Ucap Xiaoyan. "Itu benar. Jika aku kalah, kamu dapat mengambil 100.000 koin roh." Xiaoyan tertawa ringan. Dia mengangkat pandangannya dan tampak acuh tak acuh menatap mata bandi bintang 7. Melihat ini, bandi elit bintang 7 itu dipenuhi dengan kecurigaan. "Apa maksudmu dengan tatapan ini?" Ucap bandi elit bintang 7 itu menjadi gelap. Nada suaranya agak seram saat dia berbicara. "Aku minta maaf. 100.000 koin roh sebelumnya terlalu sedikit dibandingkan undangan kolam petir kehampaan. Sekarang aku ingin 200.000 koin roh." Ucap Xiaoyan. 200.000 koin roh? Pada saat ini, banyak bandi elit yang berdiri di sekitar Xiaoyan mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya saat mereka menatap Xiaoyan. Tak satu pun dari mereka mengira dia akan begitu sombong. 100.000 koin roh yang dikatakan Xiaoyan sebelumnya sudah cukup untuk menyebabkan kemarahan di hati bandi bintang 7 itu meningkat. Tapi sekarang Xiaoyan benar-benar mengubah taruhannya dalam sekejap tepat di depannya. Dia langsung mengatakan 200.000 koin roh. Bahkan beberapa bandi yang hadir tidak akan mampu mengeluarkan koin roh sebanyak itu. Terlebih lagi itu adalah 1/5 dari semua koin roh yang dimiliki bandi elit. Xiaoyan benar-benar menuntut harga selangit. Xiaoyan ini apakah dia punya niat untuk memprovokasi dia? Jika itu benar-benar terjadi, maka dia benar-benar terlalu berani. Hahaha, 200.000 koin roh. Jika aku punya koin roh sebanyak itu, aku lebih suka tidak menerima undangan kolam petir. Lagi pula, selama aku punya cukup koin roh, bukankah aku bisa membeli lebih banyak sumber daya budidaya? Ucap bandi bintang 7. Kamu salah. Memang benar koin roh mampu membeli sumber daya budidaya yang cukup. Dan memang dapat meningkatkan kekuatan seorang kultivator. Namun ada perbedaan. Kekuatan yang diperoleh dari mengandalkan hal-hal tersebut tidak akan semurni kekuatan yang diperoleh dari kolam petir kehampaan. Apalagi karena perbedaan sumber daya budidaya. Maka kotoran yang tertinggal di tubuh seorang pembudidaya setelah dimurnikan juga akan menumpuk.
pada akhirnya tetap akan menimbulkan kerugian pada tubuh pembudidaya. Namun kekuatan dalam undangan kolam petir sangat berbeda. Kolam petir kehampaan adalah salah satu kekuatan paling ganas dan sombong di dunia. Setelah melahapnya, tidak hanya tidak akan ada kotoran yang tersisa di tubuh seseorang juga akan dapat memadatkan Doki dan melunakkan tubuhnya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, manfaat dari undangan kolam petir jauh melampaui sumber daya budidaya biasa. Inilah alasan utama mengapa banyak orang berebut untuk mengikuti undangan kolam petir, ucap Xiaoyan. Pada saat ini, mata Bandi Bintang 7 itu ingin menyemburkan api saat dia menatap Xiaoyan. Di balik lengan bajunya, tinjunya terkepal begitu erat hingga terdengar suara berderak. Wajah tuanya sangat suram dan kemarahan di hatinya terlihat jelas. 200.000? Bagus. Yan Xiao yang bagus, ucap orang tua itu berteriak dengan marah. Suaranya yang agak serak mengungkapkan kemarahan di hatinya. Jika 100.000 koin roh menyebabkan kemarahan di hatinya meledak, maka 200.000 koin roh yang dibicarakan Xiaoyan sudah cukup untuk menyebabkan dia meledak seketika. Yan Xiao, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan 100.000 koin roh ini. Hari ini orang tua ini akan membuatmu kehilangan segalanya, teriak Bandi Bintang 7 itu. Dengan teriakan marah, mata lelaki tua itu menjadi merah padam. Doki ganas menyembur keluar dari tubuhnya. Sosoknya bergerak dan sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan. Matilah untuk orang tua ini. Dengan teriakan keras, kecepatan lelaki tua itu menjadi lebih ganas. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.